Oke, ketemu lagi sama saya Felix Agus dan juga Ferry Felani di sini. kita lanjut ngomongin komunitas. Udah seru-seru banget kemarin bahwa komunitas itu jadi tempat di mana bertumbuh dengan memastikan bahwa firman gitu. Itu komunitas rohani yang memastikan bertumbuh karena firman yang jadi bahan pembicaraannya, firman yang jadi motor utama dalam sebuah komunitas yang ada. Nah, Kak, kita lanjut Kak. Ya. Bahwa dalam sebuah komunitas itu kan orang pasti awalnya adalah, setuju nggak Kak? Penerimaan. Tadi kita sempat di sesi 1 sempat bahas gitu ya tentang penerimaan, bahwa diterima dan lain-lain. Itu akhirnya awal mula untuk terbuka. Nah, kebanyakan orang itu komunitas cuma menerima dan membuat terbuka, dan ujungnya lagi cari penerimaan lagi, dan akhirnya nggak mau bertumbuh di dalam, bahkan tidak berkontribusi. Nah Kak, ngomongin tentang ini, apakah komunitas itu memang harus sampai kontribusi? Yes, of course ya. Itu dia yang sering kali jadi penyakit rohani ya. Rohani ya. Buat beberapa orang yang cuma datang ingin diperhatiin, ya nuntut diperhatiin, nuntut dipeduliin. Ya kayak kalau kita bayi rohani, kita bayi gitu ya. Bayi belum bisa kontribut, ya kan? Disuapin. Digantiin pampersnya, di semua gitu. Tapi seiring bayi itu bertumbuh jadi anak, dia akan mulai kontribusi pelan-pelan. Makin dia dewasa, kita akan menemukan orang-orang dewasa tuh nggak hidup buat diri sendiri, dia hidup kontribusi buat orang lain, ya kan? Anak-anak yang udah kuliah, udah kerja, mau nggak mau akhirnya bantu orang tuanya, support dan sebagainya. Jadi kalau kita nggak mau kontribusi sama sekali sekian lama, itu menandakan kita masih bayi rohani. Artinya nggak bertumbuh dong? Nggak bertumbuh. Gitu. Fokusnya diri sendiri kan begitu. Kalau kontribusi kan kita mulai hidupnya mau jadi berkat buat orang lain. Nah itu yang sering kali nggak sehat adalah kalau orang datang ke komunitas cuma menuntut gitu. Aku nggak dapat apa-apa. Wow. Nah, ya memang kita tentu datang expect dapat sesuatu. Tapi kenapa kita juga nggak berpikir datang untuk memberi sesuatu? Kalau kita datang kita kontribusi sesuatu. Jangan cuma mau dengar kesaksian yang bagus. Datanglah untuk bersaksi sesuatu yang baik. Bagikan sesuatu. Karena komunitas ini saling kan begitu. Nah kita bagaimana kita berharap di komunitas ada impact, ada sesuatu yang dahsyat terjadi kalau kita nggak mau kontribusi. Nah ini kepasifan. Harapan kita akan sesuatu yang terjadi itu jadi mustahil kalau kita nggak kontribusi. Iya. Apapun di dunia ini kalau kita mau buat perubahan dan lihat sesuatu yang baik, kan kita perlu kontribusi ya. Sebagai warga negara begitu ya. Apa kontribusi kita? Misalnya gitu ya. Kita cuman komplain doang. Oh Indonesia tuh begini, kota Jakarta tuh begini gitu. Di perusahaan juga sama. Perusahaan gue tuh begini. Kita jadi karyawan yang baik nggak? Kita datang tepat waktu nggak? Kita jaga nama baiknya nggak? Apapun yang kita nggak mau kontribusi, kita nggak bisa lihat perubahan. Karena kita ada di situ ditaruh Tuhan kan untuk melengkapi. Di dalam komunitas kita tuh nggak semua karunia sama. Personalitinya sama, nggak semuanya kan, beda-beda. Perbedaan itu ada untuk apa? Saling melengkapi kan. Nah kalau kita nggak mau kontribusi, ya kita nggak akan lihat sesuatu yang lebih dahsyat bisa terjadi. Apalagi kalau satu komunitas semuanya bayi rohani semua begitu ya. Kasihan leadernya. Bisa mati muda kayaknya tuh. Tapi makanya seiring kita terlibat dalam sebuah komunitas, kita suka dengan kata komitmen. Aku komit kok di komunitas ini. Apa sih artinya komitmen? Hadir doang. Absen doang. Komitmen itu nggak cuma hadir loh, artinya kita juga mau berkontribusi. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang lemah, kalau ada yang ngalamin problem, kita nggak cuma mau didoain, kita juga mau mendoakan orang lain, gitu kan. Kita nggak cuma mau orang bawa makanan, tapi kita juga mau bawa makanan sekali-kali kan begitu kan. Makanya selain terbuka dalam komunitas, gaya hidup yang berikutnya juga harus peduli. Peduli. Kalau nggak ada kepedulian itu komunitas tuh nggak bisa bertumbuh. Kadang-kadang ya aku suka nanya sama leader-leader komunitas. Kadang-kadang suka ada leader yang cuek kan begitu kan. Di sebuah komsel deh misalnya begitu. Kita tanya, komsel ini tuh yang hadir isinya sebenarnya berapa orang sih gitu. Membernya ya antara 13 sampai 15 orang kan. Tunggu, 13 atau 15? Itu nggak clear loh. Jadi kalau 15 membernya ya 15, jangan sampai 15 hitung 13. Kalau 15 hitung 13 berarti ada 2 yang kita nggak follow up kan begitu. Jadi kita bilang soalnya dia bilang begini, yang hadir selalu 8, yang 6 optional. Oh ya nggak apa-apa, yang penting clear. Tapi kalau nggak clear, jadi jangan-jangan ada orang-orang yang tidak diperhatikan sama kita. Atau misalnya ada yang nggak hadir misalnya gitu ya. Kalau misalnya kenapa nggak hadir? Iya ada 2 orang nggak hadir. Kenapa? Nggak tahu tuh, katanya sakit, kayaknya sakit, kayaknya katanya kan nggak clear. Kenapa nggak ditelepon, dicari tahu dia bener sakit atau enggak? Oh lagi sibuk ternyata. Sibuknya sibuk apa? Sakitnya sakit apa? Tipes atau flu? Kan beda tuh kalau flu sama tipes. Nah kadang-kadang kita nggak punya kepedulian. Nah akhirnya kita nggak merawat dengan baik apa yang ada di dalam begitu. Padahal peduli itu kan apapun yang kita nggak pedulikan jadinya
menurun, yang ngasih kualitasnya. Betul. Apapun yang kita pedulikan, kita perhatikan, di situ akan makin baik. Gitu. Nah makanya harus start dari mental kontribusi ini. Dan kontribusi ini nggak cuman apa-apa pemimpinnya, kan dia leadernya, kan ngomong leadernya dia dong, begitu. Nah yang namanya family, keluarga, semua tuh terlibat tuh. Ya balik ke saling tadi ya Kak? Iya betul, betul ada pemimpinnya, ada gembala komselnya atau komunitasnya gitu. Tapi kan kita di situ juga membantu bebannya dia, meringankan bebannya dia. Oh si kakak ini sebagai leader, orangnya itu kurang teliti gitu. Nah aku teliti banget, gimana Pak kita nggak menawarkan Kak bagian yang ini aku bantuin ya karena aku lebih teliti daripada komplain dia nggak teliti tuh kan jangan komplain gitu, kamu kontribusi lah karena kekuatanmu mengisi kelemahannya dia. Dan akhirnya yang firman Tuhan bilang bahwa Kristus kepala, kita anggota tubuhnya dan saling memperhatikan satu dengan yang lain ya Kak. Nggak semua tangan, nggak semua kaki. Betul, karena kan nggak mungkin kalau misalkan kayak kita aja, kalau kita mau podcast ini memulai aja kan pasti ngaca dulu kan kayak gitu ya, bisa ngeliat nih mukanya ada apa yang gerak tangannya untuk bersihin. Artinya memang semuanya berperan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau nggak berperan ya komunitasnya nggak jalan. Betul. Nah ini juga berkaitan dengan yang kita bahas waktu yang sebelumnya nih ya, tentang blind spot. Oke. Nah kalau leader kita punya blind spot misalnya gitu, dia punya kelemahan yang dia nggak sadari, kita ada kan juga untuk mengisi kekurangan dia ya, apa yang jadi blind spot dia. Misalnya kelemahan dia yang dia juga nggak sadari adalah ternyata dia pemimpin tapi mungkin kurang kuat di konseling, kurang sabar dengerin orang sedangkan kita sebaliknya, kita tipe konselor banget misalnya begitu. Daripada kita komplain, dia nggak kayak gue, dia nggak kayak leader yang itu, kenapa kita nggak mengisi Kak bagian yang kalau kakak perlu bantuan untuk dengerin orang, aku deh yang isi. Aku melibatkan diri supaya aku bisa ngebantu di area yang kekuatan leader kita misalnya begitu. Kan jadi blind spot itu nggak cuma jadi tugas pemimpin yang melihat. Terus kita cuma jadi menghakimi dia, nyerang dia, ngeremehin dia karena dia punya kelemahan yang memang dia nggak kuat di situ begitu. Tapi setuju nggak sih Kak, itu gara-gara ngomongin sebuah tugas itu karena berkaitan sama jabatan doang. Jadi karena mereka ngerasa gue anggota, ya harusnya gue yang dikasih makan. Kalau lo yang leader harusnya lo yang kasih gue makan. Gue yang harusnya diperhatikan, lo yang harusnya memperhatikan. Akhirnya kan ngomongin jabatan lagi Kak, padahal ngomongin apa yang Tuhan percayakan kan bukan tentang jabatan kan. Setuju banget, makanya harus tentang fungsi kan. Makanya Alkitab itu kalau membahas komunitas, dia akan pakai ilustrasi tubuh tadi. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu gak cuma ngomongin gereja beda-beda mereknya, tapi di dalam komunitas kecil pun kita tuh kayak tubuh. Makanya harus membawa konsep dan paradigma tubuh di dalam komunitas, bahwa artinya bukan siapa yang punya jabatan, tapi semua yang ada harus berfungsi. Fungsi, benar. Begitu kan? Ya fungsi di atas jabatan berarti. Betul. Kan Kak. Nah itu yang makanya tadi dibilang bahwa diawali dengan kepedulian. Betul. Berarti kan kalau main kepedulian kita tarik dalam lagi ya Kak. Itu kan belas kasihannya Kristus kan, artinya hatinya Tuhan yang kita punya. Betul. Nah pertanyaannya, kalau misalkan mereka sendiri tadi di awal cuma pengen minta, setuju nggak sama statement ini Kak? Berarti belum punya hatinya Tuhan sama hatinya dia. Itu dia, karena hatinya Tuhan kan buat jiwa-jiwa ya. Iya sih. Hatinya Tuhan nggak pernah berubah, detak jantungnya Tuhan jiwa-jiwa. Makanya kalau fokusnya masih diri sendiri, makanya yang fokusnya diri sendiri siapa sih? Anak kecil, anak-anak bayi yang hidupnya nggak nyaman, gitu kan? Betul. Tapi kalau orang dewasa nggak nyaman, apa yang bisa kita kerjain? Saya bisa buat apa? Saya punya tabungan berapa untuk bisa membuat rumah ini bisa lebih nyaman dan sebagainya. Itu orang dewasa. Tapi kadang-kadang kan yang bayi rohani nggak terima dibilang bayi rohani. Iya, benar. Tapi nggak mau contribute, nggak mau nunjukin bahwa dia berlaku sebagai orang yang dewasa rohani. Dengan kontribusinya mereka sebenarnya itu jadi bagian tanda pertumbuhan mereka kan Kak. Iya. Dan itu kita pun kalau ngomongin pengalaman kita sebagai leader atau kakak, ya itu yang kita lihat kan. Mereka mau bantu di bagian mana? Apakah mereka inisiatif untuk membantu? Ya itu kan jadi kan nilai-nilai yang wah iya ya, artinya udah mulai bertumbuh di dalam Tuhan dan lain-lain. Sehingga komunitas ini yang memastikan mereka dalam pertumbuhan, yang ditandai dengan mau ngambil bagian. Nah diawali dengan tadi hatinya Tuhan sama kehidupannya mereka kan Kak. Betul. Nah tapi balik lagi nih Kak, kalau ujung-ujungnya kan semua dunia terus nawarin individualistis tadi gitu Kak, bahwa yang penting lo duluan dapet kan kasarnya. Kalau lo nggak dapet ya jangan kasih orang lain, kalau lo belum cukup jangan kasih orang lain kan. Itu yang terus ditawarin tentang egois lagi Kak. Gimana ngimbanginnya dengan suara-suara dunia itu dan seharian-seharian itu dengan akhirnya dalam komunitas ini Enggak sendirian, nih tubuh Kristus, kita saling memperhatikan dan lain-lain. Galatia 6 ayat 2 bilang bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mau hukum Kristus dipenuhi dengan saling menolong satu dengan yang lain. Nah dengan pemahaman pengertian ini untuk mengimbangi suara-suara dunia yang
sendiri aja, lo duluan lebih dulu, lo dulu baru baru kasih yang lain, itu gimana Kak? Makanya pada akhirnya waktu kita berkomunitas kita harus tanya, siapa Kristus buat kita? Siapa Kristus buat saya? Nah, kalau kita kembali ke ayat firman Tuhan, Filipi 2 nih. Filipi 2 ayat itu kan Filipi 2 ayat 1 sampai berapa tuh? Sampai 11 kan itu menggambarkan Kristus ya. Nah, ayat 1 sampai ayat 5 deh aku bacain ya, Filipi 2. Jadi karena dalam Kristus itu ada apa sih? Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Nah itu ada sebuah value komunitas tuh. Tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Itu yang dunia ajarin, kita enggak. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, nih kalau nggak rendah hati nggak bisa nih, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Jadi dalam komunitas itu harus begitu. Terus dibilang, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Terus ayat yang kelima nih gongnya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, hidup bersama kan berarti dalam konteks komunitas kan, dalam konteks relasi, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Perasaan seperti apa sih? Yang tadi. Yang tidak menganggap penting diri sendiri. Penting, menganggap orang lain lebih utama, tidak mencari kepentingan diri sendiri. Itulah yang merupakan pikiran dan perasaan Kristus yang harus dibawa di komunitas kan sebenarnya. Makanya kalau kita ada di komunitas, kita harus belajar punya cara hidupnya, punya nilai-nilainya, dan kita sadar ini berbeda dengan dunia begitu. Makanya kalau kita masih membawa cara nilai-nilai dunia dalam komunitas kita, itu tandanya kita belum bertumbuh di area tersebut kan begitu. Dan bagaimana memang goalnya tadi yang kakak bilang ya, bahwa sebenarnya tujuannya keserupaan dengan Kristus, sehingga dijalanin pun dengan tadi yang ayat 5 bilang bahwa bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sehingga ngomongin bahwa yang nggak ada di dalam Kristus, yang nggak dikerjakan nilainya di komunitas. Karena yang di dalam komunitas yang rohani tadi, ngomongin komunitas yang dalam kebenaran, adalah yang ada dalam Kristus Yesus. Nah, tapi kan nggak mudah Kak jalaninnya Kak. Betul. Kita ngomong fair-fairan dalam sebuah komunitas tadi yang mungkin sebelumnya kita bahas, ditajamkan nggak mudah. Ketika dikasih tahu hal yang salah dalam hidup itu nggak mudah. Kita terbuka untuk sebuah hal kelemahan kita itu nggak mudah. Kak, gimana sih biar kita tuh real aja, nggak apa-apa, lepas aja nggak apa-apa gitu, let go dengan semuanya, itu gimana sih Kak? Sulit bukan berarti nggak bisa. Karena kita ingin punya cara hidup nilai-nilai kerajaan Allah di dalam komunitas ini, ya kita harus mengizinkan Roh Kudus yang bekerja dalam kita ya. Makanya harus mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Kalau enggak, kita nggak akan bisa nih. Jadi dari egois jadi bikin orang lain aja, itu nggak mudah loh, benar kan? Bener. Dalam hal apapun, bener. Di pernikahan makanya dalam komunitas kita tuh harus ada cara hidup salib. Salib itu nggak boleh cuma jadi lambang. Dia harus jadi nilai cara hidup, di mana pada akhirnya di dalam komunitas lah kita menyalipkan kedagingan kita, ego kita, kepentingan kita. Aku harus makin kecil, Kristus harus makin besar di dalam komunitas kita. Dan waktu kita bilang kok ini sulit gak bisa, jangan-jangan kita selama ini masih pakai pengertian sendiri, kekuatan sendiri untuk hidupin itu semua. Pada akhirnya bersama-sama di dalam komunitas kita harus belajar hidup dipimpin Roh Kudus. Hidup dipimpin Roh Kudus kan itu kayak center teologinya Paulus kan. Dari semua teologinya Paulus tuh, bahkan di kitab Roma begitu ya. Pusatnya apa sih? Hidup dipimpin Roh Kudus. Ya makanya di dalam komunitas kita nggak boleh cuman membahas Tuhan yang di luar kita, tapi Tuhan yang di dalam kita. Melalui Roh Kudusnya memampukan kita untuk jujur, mengampuni, mengasihi, melepaskan pengampunan, mengalah dan sebagainya. Makanya kalau kita cuman, yang lucu ya kadang-kadang di komunitas kita bahasnya merek gereja kita dan sosok pemimpin kita yang kita kagumin doang. Bukannya nggak boleh. Tentu pemimpin kita atau figur-figur rohani ya juga punya kontribusi dalam hidup kita ya. Dan juga merek gereja yang mungkin kita bangga dengannya. Tetapi bukan itu center pemberitaan kita. Kita harus jadi komunitas yang Christ-centered, yang Bible-centered, God-centered. Artinya di dalam komunitas yang sehat harus Tuhan jadi pusatnya. Firman jadi pusatnya. Dan kalau itu semua Tuhan yang bekerja di dalam kita, pasti bisa, sesulit apapun itu. Gitu pasti bisa karena bukan kekuatan sendiri, kekuatan kita, atau bahkan bukan kekuatan kepemimpinan yang kita di mana ada, gitu kan Kak. Karena kan banyak orang akhirnya ngerasa gue nggak bertumbuh karena pemimpinnya begini, karena dia ngerasa bahwa pertumbuhannya dia harus ditentukan atau sama kualitas pemimpinnya. Itu gimana Kak? Nah itu dia. Padahal Alkitab bilang Paulus menyiram, Apolos menanam, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Itu harus clear buat kita bahwa Allah yang memberi pertumbuhan. Nah masalahnya kita mau nggak kalau Allah memberi pertumbuhan? Untuk terjadi pertumbuhan itu perlu dua hal paling nggak, tanah yang baik dan benih yang baik.
tanah yang baik dan benih yang baik. Benih yang baik itu firman Tuhan. Firman Tuhan. Iya, itu dari khotbah, dari Alkitab kita baca. Tapi berikutnya tanah yang baik itu tanggung jawab kita kan. Iya. Punya sikap hati yang baik ketika benihnya ditabur. Tabur. Yudas itu dimuridkan sama mentor terbaik yang ada di alam semesta, yaitu Yesus, gitu kan. Kenapa dia gagal? Bukan karena mentornya gagal kan, tapi dia nggak punya tanda yang baik kan. Benar. Jadi mau nyalain pemimpin, tapi ada loh, kita juga ketemu fakta ada orang-orang yang dipimpin sama pemimpinnya nggak baik sebenarnya. Iya. Tapi kalau dia bertumbuh, karena dia punya hati yang baik dan dia ada firman yang baik yang dia izinkan bertumbuh dalam dia, karena kita mau kembali kepada Allah lah yang memberi pertumbuhan. Begitu. Dan sikap hati itu yang menentukan ya Kak. Betul. Sikap hati yang menentukan. Jadi memang bukan perbandingan bukan dengan siapanya dalam artian sebuah komunitasnya, untuk siapa yang memimpin, dengan cara apa memimpin. Akhirnya kan ngomongin kesukaan, kenyamanan lagi balik-baliknya. Contoh kayak misalkan aku tuh nggak nyaman yang punya pemimpin kayak begini, sehingga gue akan cari pemimpin yang begini. Nah kenyataannya emang memastikan pemimpin yang kayak kamu suka itu membuat kamu bertumbuh. Jangan-jangan Tuhan memang menempatkan itu untuk supaya kamu bertumbuh. Area kamu yang lemah Tuhan bisa kuatin itu karena punya pemimpin yang kayak begini. Betul. Nah, kepikirannya karena ujung-ujungnya apa yang aku suka. Betul. Gimana tuh? Padahal di Alkitab kita bertemu dengan Yusuf yang ada di bawah kepemimpinan Firaun, Daniel yang ada di bawah kepemimpinan Nebukadnezar. Gak ada alasan mereka gak bertumbuh. Tapi ini bukan excuse buat pemimpin seenaknya ya. Betul. Buat para pemimpin disclaimer dulu. Tapi ini soal sikap ketika memang Tuhan memang mengizinkan kita ada di bawah sebuah leadership yang tidak sempurna. Ya, nggak ideal lah Kak, kutip. Jangan menyalahkan pemimpin untuk sesuatu yang memang ternyata itu tanggung jawab kita. Iya. Kembalilah pada dasar firman, apa yang membuat kamu bertumbuh? Tadi kan ada tanah yang baik, ada benih yang baik, dan Allah yang memberi pertumbuhan. Clear, gitu. Nanti kalau memang saatnya kamu harus mungkin menemukan pemimpin yang lain yang untuk kamu bertumbuh, ya izinkan Tuhan yang menuntun kamu. Betul. Gitu. Tapi jangan merasa pemimpin harus dapat yang ideal dulu, karena ada juga ketemu pemimpin yang the best pindah ke gereja gitu ya. Karena dia nggak punya motivasi juga sama aja gitu, nggak bertumbuh juga. Betul. Dan akhirnya balik lagi Kak ke sikap hati untuk menerima firman dan pertumbuhan, karena ngomongin pertumbuhan itu nggak mudah. Betul. Ada yang ditarik tanda kutipnya dalam kehidupan kita, sehingga dalam sebuah komunitas bukan cuma sebagai penerima atau penikmat, jadi bagian bahwa mengambil bagian untuk dalam pertumbuhan bersama-sama dan akhirnya mengarah sama-sama juga dalam keserupaan dengan Kristus. Nah itu untuk hari ini, dan ada episode terakhir untuk komunitas. Jangan lupa untuk terus saksikan. See you.